selanjutnya kita bakal bahas yang nggak kalah penting nih. Selanjutnya adalah hukum kolom. Ya, hukum kolom ini sangat penting karena ini nanti kita lihat rumusnya nih ya. Hukum kolom. Jadi ini definisinya ini orang-orang ya. Jadi dia ngomong besaran gaya tarik menarik atau tolak menolak antara dua benda yang bermuatan listrik sebanding dengan besar muatan benda masing-masing dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara kedua benda. Itu panjang itu, kata-kata panjang itu sebenarnya dilukiskan dalam persamaan matematika yang sederhana banget ya. F sama dengan K kali Q 1 kali Q2 per R kuadrat. Tenang, gak usah pusing ya. Ini kalian mungkin baru pertama kali dapat rumus yang kayak gini, tapi ini sebenarnya sederhana dan sangat membantu kita untuk memahami, oke? Dimana K ini konstanta kolom ya. Besarnya konstan, namanya aja konstanta ya. Besarnya bakal segitu aja, nggak bakal berubah. 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per C kuadrat. Ya. Terus si R ini itu jarak antar muatan ya, atau kalau misalnya dalam satuannya itu meter ya, ingat satuannya penting banget, oke? Ini bukan kilometer, bukan apa, tapi ini meter, oke? Lalu ada muatan listrik nih, Q1 Q2 nih, ini muatan listrik. Jadi listrik itu ada muatannya, ada besarannya, ini kolom ya satuannya. Lalu F-nya sendiri ini gaya kolom. Atau kalau misalnya kita iniin ya, ini N ya, Newton. Kayak kolom. Satuannya Newton. Oke, nah sederhana itu aja sebenarnya. Ya, hukum kolom ini. Coba misalnya kita punya dua benda nih. Aku punya dua benda, oke? Punya dua benda, masing-masing bermuatan listrik. Ini benda A, ini benda B ya. Q, A, muatan listrik A itu 4 kali 10 pangkat min 9 kolom misalnya. Lalu yang B, QB, itu muatan listriknya min 6 kali 10 pangkat min 9 kolom ya, terletak sejauh 2 cm. No. Ya, tentukan besar gaya kolom dan jenis gaya interaksinya. Berapa gaya kolom? Tadi kan kita balik lagi ke F nih, berarti ditanyakan F-nya berapa gitu kan. Nah, berarti kita harus definisiin dulu nih apa aja yang udah kita tahu. Kita udah punya QR, udah punya QB, udah punya jaraknya. Terus kita punya K juga kan. K itu kan konstan nih. Ya, tadi K itu konstan. Ya, kita tinggal masukin aja semuanya ya kan. Jadi kan F sama dengan K Q1 Q2 per R kuadrat. Tapi ingat, kita harus lihat dulu satuannya. Apakah satuannya udah sesuai semua? Kita lihat ya. Tadi kan Q nih, kolom muatan listrik ya, udah sesuai kolom. Nah, tapi lihat nih, jarak antar muatannya itu harusnya meter. Tapi yang dikasih tahu itu sentimeter. Jadi kita harus konversi dulu nih, 2 cm itu berapa meter ya. Kan berarti 2 kali 10 pangkat min 2 ya. Kita masukinnya semua angkanya 9 kali 10 pangkat 9 ya. Ini kan udah sama satuannya. Kali Q1 nya 4 kali 10 pangkat min 9 ya, kali min 6 kali 10 pangkat min 9 ya, per 2 kali 10 pangkat min 2 pangkat 2. Kalau misalnya dihitung berapa? Nah, akhirnya langsung ya, 5,4 kali 10 pangkat min 4 Newton. Dah gitu doang hitung kolom ya, pasti bisa. Oke. Oke, yang terakhir dari kita membahas listrik nih, ada namanya medan listrik. Jadi kalau kita udah belajar hukum kolom, udah belajar perpindahan elektron ya, kita sekarang belajar medan listrik. Oke, nah adalah daerah di sekitar benda bermuatan listrik ya, yang masih dipengaruhi gaya garis-garis listrik. Ya, medan listrik di sekitar benda bermuatan listrik dapat dilukiskan sebagai garis-garis gaya listrik seperti pada gambar di bawah. Nih, misalnya ada medan listrik di sekitar muatan positif. Jadi kalau misalnya muatannya positif, ya, medan listrik itu bakal keluar dari si partikel ini. Kalau dia negatif, dia bakal masuk
Nah, ini alasannya kenapa tadi di awal disebutkan ya, bahwa kalau misalnya dia satu jenis, dia bakal tolak menolak. Kalau dia beda jenis, dia bakal tarik menarik. Nih lihat nih, misalnya kalau punya positif sama negatif, ya, dia kan keluar. Di satu sisi yang negatif masuk tuh, pas kan? No, ini keluar ke sana ya. Ini masuk dari yang lain. Loh. Tapi kalau misalnya sekarang kita lihat nih, kita punya positif sama positif misalnya. Dia kan keluar semua nih. Ya, dia nggak bakal ke sana semua tuh. Dia nggak bakal tarik menarik tuh. Dia bakal saling tolak menolak. Ya nggak? Begitu pula dengan negatif-negatif ya, sama aja. Kalau misalnya negatif sama negatif juga dia bakal masuk doang tuh. Dia nggak mau berinteraksi nih satu sama lain nih. Dia cuma tolak menolak doang nih, tuh sama-sama masuk doang. Ya, jadi nggak mau itu. Nah, medan listrik ini punya kuatnya masing-masing. Jadi kalau misalnya ini kan jaraknya nih, ya. Kalau misalnya di deket gini mungkin masih bisa, tapi kalau misalnya aku taruh di sini sama sini, ya belum tentu bisa ya. Jadi ini adalah dirumuskan dengan E sama dengan F per Q, di mana E itu definisikan sebagai kuat medan listrik, N per C satuannya ya. Terus F ini gaya kolom, satuannya N. Lalu Q ini muatan listrik ya.